Suatu hari, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah SAW, di depan para istrinya. Ketika istri-istri Nabi SAW berkumpul di tempatnya Nabi SAW, lalu datanglah Sayyidah Fatimah sambil berjalan, yang jalannya beliau mirip dengan jalannya Rasulullah SAW. Ketika melihat putrinya itu, Rasulullah SAW menyambutnya seraya berkata, "Selamat datang putriku." Kemudian beliau mendudukannya di sebelah kanan atau kirinya, lalu beliau berbisik kepadanya. Maka Sayyidah Fatimah menangis dengan suara yang keras. Ketika melihat kesedihannya, Nabi SAW berbisik kembali untuk kedua kalinya. Maka Fatimah tersenyum. Setelah itu aku, Sayyidah Aisyah, berkata kepada Fatimah, "Rasulullah SAW telah berbisik kepadamu secara khusus di antara istri-istrinya, kemudian kau menangis." Ketika Nabi SAW pergi, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Fatimah Az-Zahra, "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?" Sayyidah Fatimah menjawab, "Aku tidak akan menyiarkan rahasia Rasulullah SAW." Kemudian Sayyidah Aisyah berkata, "Ketika Rasulullah SAW wafat, aku berkata kepadanya, 'Aku mohon kepadamu demi hakku yang ada padamu, ceritakanlah padaku apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu itu.'" Sayyidah Fatimah pun menjawab, "Adapun sekarang, maka baiklah. Ketika berbisik pertama kali kepadaku, beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril alaihissalam biasanya memeriksa bacaannya terhadap Al-Quran sekali dalam setahun. Dan sekarang, dia memeriksa bacaannya 2 kali. Maka kulihat ajalku sudah dekat. Takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Aku adalah sebaik-baik orang yang mendahuluimu." Sayyidah Fatimah berkata, "Maka aku pun menangis sebagaimana yang kau lihat itu." Ketika melihat kesedihanku, lalu beliau berbisik lagi kepadaku dan berkata, "Wahai Fatimah, tidakkah engkau senang menjadi pemimpin wanita-wanita kaum mukmin atau umat ini?" Lalu Sayyidah Fatimah berkata, "Maka aku pun tertawa seperti yang engkau lihat." Seperti halnya sang ibu, kemanapun Sayyidah Fatimah setia merawat Rasulullah SAW, termasuk ketika Nabi SAW sakit sepulang dari perang Uhud. Ketika di dalam perjalanan haji terakhir tahun 11 Hijriah, Nabi SAW jatuh sakit. Saat itulah Nabi membisikkan sesuatu ke telinga putrinya. Bisikan pertamanya tadi membuatnya sedih, dan kedua berupa kabar gembira. Kabar tak sedap yang diterimanya, yakni Rasulullah membisikkan kepada putrinya ihwal kematian sang Rasul yang tak akan lama lagi. Tapi saat Nabi SAW membisikkan kabar bahwa Fatimahlah orang pertama yang akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di alam baka, maka sontak Sayyidah Fatimah bahagia. Soal 2 kali bisikan ini kemudian dia ceritakan kepada ibunya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tak lama setelah wafatnya Nabi SAW, Sayyidah Fatimah pun meninggal dunia. Pada tahun itu juga, persis 6 bulan pasca wafatnya Nabi SAW, saat itu usia Sayyidah Fatimah Az-Zahra berusia 28 tahun. Kemudian beliau dimakamkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Jannah Al-Baqi di Madinah. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha telah menjadi simbol segala yang suci dari kaum Hawa, juga pada konsepsi manusia yang paling mulia. Karenanya Nabi SAW pernah menyatakan bahwa Fatimah Az-Zahra akan menjadi ratu segenap wanita